Selamat pagi Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 10 atas nama Kristiani Griselia Lobo dan Tobias Jefferson Lalan akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik pembahasan menetapkan harga jasa. Pendahuluan. Penetapan harga merupakan keputusan kritis yang menunjang keberhasilan operasi organisasi, profit maupun non-profit. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pendapatan bagi organisasi. Selain itu, margin yang besar cenderung menarik para pesaing untuk masuk ke industri yang sama. Sedangkan bila harga terlalu murah, pangsa pasar bisa melonjak. Namun, margin kontribusi dan laba bersih yang diperoleh akan berkurang. Lebih lanjut, harga berperan penting secara makro bagi perekonomian secara umum dan secara mikro bagi konsumen dan perusahaan. Yang pertama, bagi perekonomian, harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, tanah, modal, waktu, dan kewirausahaan. Bagi konsumen, dalam penjualan retail, ada segmen pembeli yang sangat sensitif terhadap faktor harga, atau menjadikan harga sebagai satu-satunya pertimbangan membeli produksi, dan ada pula yang tidak. Dan bagi perusahaan, dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya, produk atau distribusi dan promosi yang membutuhkan pengeluaran dana dalam jumlah besar, harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang mendatangkan pendapat. Harga produk adalah determinan utama bagi pemerintahan pasar atau produk bersangkutan. Harga mempengaruhi posisi bersaing dan pangsa pasar perusahaan. Konsep harga. Dalam konteks pemasaran jasa, secara sederhana istilah harga dapat diartikan sebagai jumlah uang atau satuan moneter dan atau aspek lainnya atau non-moneter yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu yang diperlakukan untuk mendapatkan suatu jasa. Utilitas merupakan atribut atau faktor yang berpotensi memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu. Secara garis besar terdapat 5 jenis pokok utilitas, yakni yang pertama ada utilitas bentuk, berhubungan dengan proses produksi atau konversi, yaitu perubahan fisik atau kimiawi yang membuat suatu produk menjadi lebih bernilai. Yang kedua, utilitas tempat, terbentuk jika harga tersedia di lokasi-lokasi tempat konsumen ingin membelinya. Contoh, sepatu Reebok akan memiliki utilitas tempat apabila sudah dikirim dari pabrik ke gerai retail seperti mall atau toserba. Yang ketiga, utilitas waktu, tercipta apabila suatu produk tersedia saat dibutuhkan oleh para pelanggan potensial. Yang berikut, utilitas informasi, tercipta dengan jalan menginformasikan calon pembeli mengenai keberadaan atau ketersediaan suatu produk. Yang berikut, utilitas kepemilikan, tercipta jika terjadi transfer kepemilikan atau hak milik atas suatu produk dari produsen ke konsumen. Dengan kata lain, utilitas ini terbentuk kalau ada transaksi pembelian produk. Yang berikut, dimensi strategi harga. Sebagai salah satu elemen bauran pemasaran, harga membutuhkan pertimbangan cermat. Sehubungan dengan sejumlah dimensi strategi harga berikut ini. Harga merupakan nilai atau rasio atau perbandingan antara persepsi terhadap manfaat dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk. Harga merupakan aspek yang tampak jelas bagi para pembeli. Harga adalah determinan utama permintaan. Harga berkaitan langsung dengan pendapat dan laba. Harga bersifat fleksibel, artinya bisa disesuaikan dengan cepat. Harga mempengaruhi citra dan strategi positioning. Harga merupakan masalah nomor 1 yang dihadapi para manajer. Setidaknya ini ditunjukkan oleh adanya 4 level konflik potensial menyangkut aspek harga. Yang pertama, konflik internal perusahaan. Yang kedua, konflik dalam saluran distribusi. Yang ketiga, konflik dengan pesaing. Yang keempat, konflik dengan lembaga pemerintahan dan kebijakan publik.
Isu-isu sentral dalam penetapan harga jasa. Penetapan harga jasa berbeda dengan penetapan harga barang dalam beberapa aspek berikut. Jasa tidak menghasilkan transfer kepemilikan fisik. Tidak mudah bagi pemasar jasa untuk menghitung biaya finansial berkaitan dengan proses penciptaan kinerja integritas bagi pelanggan. Variabilitas masuk atau input dan keluar atau output ini memunculkan persoalan dalam hal menentukan basis penetapan harga jasa. Heterogenitas jasa membatasi pengetahuan konsumen tentang harga jasa. Perusahaan-perusahaan jasa bisa menawarkan variasi kombinasi dan permutasi layanan yang relatif tak terhingga, sehingga struktur penetapan harga menjadi sangat kompleks dan rumit. Penyedia jasa tidak tersedia dan atau tidak mampu mengintimasi harga. Salah satu faktor lain mengapa konsumen sulit mendapatkan harga referensi yang akurat untuk jasa-jasa adalah keenggaan atau ketidakmampuan sebagian penyedia jasa atau mengestimasi harga sebelum transaksi atau konsumsi jasa dilakukan. Yang berikut keinginan pelanggan individual sangat beraneka ragam. Sebagai contoh, banyak penata rambut yang menetapkan harga berbeda untuk pelanggan yang berbeda-beda, tergantung panjangnya rambut, tipe haircut, serta beraneka gaya dan penanganan yang dikehendaki pelanggan. Banyak jasa yang sulit dievaluasi. Integritas kinerja jasa dan invisibility fasilitas pendukung dan tenaga kerja yang memfasilitasnya kerap kali membuat konsumen lebih sukar mengevaluasi jasa dibandingkan barang fisik. Pentingnya faktor waktu, penjadwalan dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk merampung sebuah jasa bisa mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai jasa yang bersangkutan. Yang terakhir, ketersediaan saluran distribusi elektronik dan fisik. Pemanfaatan sebagai saluran distribusi berbeda untuk menyampaikan jasa yang sama. Contohnya, face-to-face banking versus phone banking versus internet banking. Berdampak pada biaya penyediaan jasa pada pihak bank dan karakteristik pengalaman jasa bagi nasabah. Strategi pemasaran dan tujuan penetapan harga jasa. Strategi yang pertama ada strategi permintaan primer. Strategi permintaan primer dirancang untuk menaikkan tingkat permintaan terhadap bentuk produk atau kelas produk. Pada prinsipnya, ada dua sumber permintaan baru untuk bentuk dan kelas produk. Yang pertama, bentuk strategi menarik pengguna baru atau bukan pengguna, yang meliputi A. Meningkatkan kesediaan untuk membeli, yaitu mendemonstrasikan manfaat yang telah ditawarkan oleh bentuk produk. Cara ini sangat dibutuhkan manakala perusahaan memasarkan suatu bentuk produk yang baru. Yang kedua, mengembangkan produk baru dengan manfaat-manfaat yang bakal lebih menarik untuk segmen pasar tertentu. Yang ketiga, mendemonstrasikan atau mempromosikan manfaat baru bagi produk yang sudah ada. Yang B, meningkatkan kemampuan unik membeli. Kemampuan konsumen untuk membeli produk atau jasa berkaitan erat dengan dua hal, yakni daya beli dan akses terhadap produk atau produsen. Masalah daya beli yang rendah bisa diatasi dengan cara menawarkan harga yang lebih murah. Misalnya, harga buku teks original berbahasa Inggris untuk kawasan Asia Tenggara lebih mudah dibandingkan di Amerika Serikat. Membuat versi produk yang lebih murah, misalnya buku cetak dengan kertas koran, dan membeli fasilitas kredit, seperti yang banyak dijumpai dalam pemasaran real estate, mobil, dan sepeda motor. Yang kedua, dari bentuk strategi pemasaran primer, ada strategi meningkatkan pembelian dari pengguna saat ini. Yang pertama, A. Menambah situasi pengguna. Pembeli mungkin akan meningkatkan pemakaian jika ragam pengguna produk atau situasi pengguna produk diperluas melalui iklan yang dirancang dengan jitu. Produk sarung berhasil meyakinkan konsumen bahwa sarung bisa dipakai dalam situasi formal,
atau seperti hari raya maupun informal untuk tidur, ronda malam, dan sebagainya. Yang kedua, menaikkan tingkat konsumen produk. Volume konsumen rata-rata dan frekuensi konsumsi bisa ditingkatkan melalui harga yang lebih murah atau kemasan dengan isi khusus. Ini banyak dijumpai dalam bisnis minuman ringan, minuman kesehatan, dan makanan ringan. Yang ketiga, mendorong pengintaian produk. Kendati perancangan ulang produk bisa dikelompokkan dalam strategi permintaan selektif dalam beberapa industri, seperti fashion, barang elektronik, komputer, dan perihalnya. Cara ini bisa juga diklasifikasikan sebagai strategi permintaan primer. Kedua dari strategi pemasaran adalah strategi permintaan selektif, yaitu A. Strategi memperluas pasar yang dilayani. Perusahaan merumuskan pasar yang relevan atau relevant market berdasarkan bentuk atau kelas produk di mana mereka berkompetisi. Pasar yang dilayani merupakan bagian dari pasar relevan yang dipilih perusahaan untuk dilayani, sebagaimana dicerminkan oleh lingkup produk yang ditawarkan dan didistribusinya. Yang kedua, B. Strategi merebut pelanggan dari pesaing. Pesaing langsung perusahaan adalah perusahaan-perusahaan lain yang bersaing dalam survei market yang sama. Posisi produk menggambarkan bagaimana suatu produk dipersepsikan berbeda secara relatif dibandingkan para pesaing atas dasar atribut-atribut determinan pada masing-masing segmen berdasarkan perspektif manajerial, yaitu head-to-head positioning dan differentiated positioning. Strategi mempertahankan atau meningkatkan permintaan dari basis saat ini. Mempertingkatkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Loyalitas pelanggan tercipta manakala pelanggan pembeli barang dan jasa dari sumber yang sama dari waktu ke waktu. Kepuasan pelanggan merupakan penyebab utamanya loyalitas. Kepuasan dan loyalitas akan semakin kuat bila didukung pula dengan ekuitas merek yang kuat. Selain itu, kepuasan pelanggan akan tercipta pula jika perusahaan memiliki sistem penanganan komplain yang efektif. Yang kedua, relationship marketing. Relationship marketing dirancang untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya bisnis ulangan atau repeat business melalui pengembangan hubungan yang sifatnya formal interpersonal dengan pelanggan. Upaya menjalin relasi jangka panjang dengan pelanggan yang bisa diimplementasikan melalui 3 pendekatan, yaitu menambah manfaat finansial, menambah manfaat sosial, menambah ikatan struktural. Produk komplementer. Produk komplementer merupakan salah satu bentuk strategi yang sering dirancang dan dipasarkan perusahaan. Dalam rangka mempertahankan pelanggan, ada 2 bentuk strategi kombinasi spesifik produk komplementer. Yang pertama, bundling atau sistem penjualan paket, di mana perusahaan menawarkan kombinasi spesifik dari berbagai produk yang dijual secara bersama dengan harga yang lebih murah daripada bila produk dijual secara terpisah. Yang kedua, sistem ceiling, yaitu merancang produk-produk yang saling compatible satu sama lain sehingga kinerjanya bisa lebih bagus jika digunakan bersama. Tujuan umum penetapan harga jasa. Tujuan penetapan harga jasa bisa mendukung strategi pemasaran berorientasi pada permintaan primer apabila perusahaan meyakini bahwa harga lebih murah dapat meningkatkan jumlah pemakai, tingkat pemakaian atau pembeli ulang dalam bentuk atau kategori produk tertentu. Dalam kaitannya dengan strategi pemasaran selektif, efektivitas harga sangat tergantung pada 2 hal utama. Yang pertama, tingkat kepentingan harga di mata pelanggan dalam kaitannya dengan proses pemilihan merek untuk produk atau kelas produk tertentu. Dan yang kedua, karakteristik hubungan permintaan dalam lini produk bersangkutan. Sebagai contoh, perusahaan yang
berusaha memperluas served market melalui perluasan ini. Maksud saya perluasan lini atau lini extension. Harus mempertimbangkan penetapan harga produk dalam kaitannya dengan harga produk-produk yang sudah ada. Bila produk hasil perluasan tersebut terlampau murah dan ditujukan bagi segmen yang sensitif terhadap harga, maka peluang terjadinya kanibalisasi terhadap penjualan produk yang sudah ada akan semakin besar. Tujuan spesifik penetapan harga. Tujuan berorientasi pendapatan. Dalam batas kendala tertentu, perusahaan-perusahaan semacam ini berusaha memaksimumkan surplus pendapatan dibandingkan pengeluaran. Sebaliknya, organisasi memaksimumkan jasa sektor publik dan nirlaba cenderung lebih berfokus pada titik imbas atau break-even point atau berusaha mempertahankan tingkat defisit operasi dalam batas-batas kewajaran. Yang kedua, tujuan berorientasi kapasitas. Sejumlah organisasi berupaya menyelaraskan permintaan penawarannya guna mencapai tingkat pemanfaatan kapasitas produktif secara optimal pada waktu tertentu. Yang ketiga, tujuan berorientasi pelanggan. Tidak semua organisasi jasa menghadapi masalah keterbatasan kapasitas jangka pendek. Banyak jasa baru yang justru kesulitan menarik pelanggan. Perusahaan-perusahaan yang berusaha memaksimumkan daya tariknya bagi itu pelanggan spesifik harus menerapkan strategi penetapan harga yang bisa mengakomodasikan perbedaan antara segmen pasar, perbedaan daya beli, dan perbedaan preferensi pelanggan atas berbagai alternatif tingkat layanan. Faktor pertimbangan dalam penetapan harga jasa. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Efektivitas program penetapan harga tergantung pada dampak perubahan harga terhadap permintaan. Karena itu, perubahan unit penjualan sebagai akibat perubahan harga perlu diketahui. Jika tujuan penetapan harga adalah untuk menaikkan tingkat pembelian bentuk produk tertentu atau untuk meningkatkan permintaan di antara para pemakai atau strategi permintaan primer, maka manajer harus memperhatikan secara cermat elastisitas permintaan pasar. Permintaan di antara para pemakai atau strategi permintaan primer, maka manajer harus memperhatikan secara cermat elastisitas permintaan pasar. Sedangkan jika tujuan penetapan harga mencerminkan strategi permintaan selektif seperti mempertahankan pelanggan atau merebut pelanggan pesaing, maka manajer harus lebih berfokus pada elastisitas permintaan perusahaan. Yang kedua, faktor persaingan. Reaksi persaingan terhadap perubahan merupakan salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan setiap perusahaan. Oleh sebab itu, manajer pemasaran harus berusaha menentukan kemungkinan reaksi penetapan pesaing. Yang ketiga, faktor biaya. Struktur biaya perusahaan, biaya tetap dan biaya variabel merupakan faktor yang menentukan batas bawah harga. Artinya, tingkat harga minimal harus bisa menutup biaya, setidaknya biaya variabel. Yang berikut, faktor lini produk. Perusahaan bisa menambah lini produknya dalam rangka memperluas served market. Dengan perluasan ini dalam bentuk perluasan vertikal atau vertical extension dan perluasan horizontal atau horizontal extension. Sementara itu, ada dua program penetapan harga khusus untuk lini produk komplementer, yaitu yang pertama, leader pricing, yaitu menetapkan dan mempromosikan harga penetrasi pada leader produk. Dengan harga dapat meningkatkan penjualan produk-produk komplementer kepada para pelanggan baru. Yang dimaksud dengan leader produk adalah produk yang permintaannya elastis dan memiliki sejumlah produk
komplement yang bisa meningkatkan nilainya atau bisa secara lebih mudah dari sumber yang sama. Yang kedua, price bundling, yaitu memasarkan dua atau lebih produk dengan harga spesial. Tipe price bundling ada dua macam, yaitu pure bundling dan mixed bundling. Dalam pure bundling, produk hanya ditawarkan dalam bentuk paket dan dijual terpisah, sedangkan dalam mixed price bundling, pelanggan bisa memilih untuk membeli dua atau lebih produk dalam harga paket atau membelinya secara individual. Faktor pentingnya lainnya dalam penetapan harga. Yang pertama, lingkungan politik dan hukum, misalnya regulasi, perpajakan, perlindungan konsumen, dan seterusnya. Yang kedua, lingkungan internasional, diantaranya lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, dan teknologi dalam konteks global. Yang ketiga, unsur harga dalam program pemasaran lainnya, misalnya program promosi penjualan atau seperti kupon, chance of deals, promotive allowance, dan rebate, dan program penjualan dan distribusi seperti diskon kuantitas, diskon cash, fasilitas kredit atau bantuan pembiayaan, kontrak jangka panjang, dan negotiated pricing. Strategi penetapan harga jasa. Berry dan Yadav menyatakan bahwa selama ini terjadi kekeliruan fundamental dalam praktik penetapan harga jasa dikarenakan para pemasar jasa mengabaikan tantangan khusus dalam menetapkan harga produk yang sifatnya intangible. Faktor lain juga menambah kompleksitas penetapan harga jasa adalah kurangnya diferensiasi fisik antar jasa yang ditawarkan di berbagai perusahaan. Penetapan harga jasa sering diwarnai atmosfer master untuk penyedia jasa dan pelanggan. Strategi ini dibagi atas 3 kelompok utama, yaitu yang saling berkaitan. Yang pertama, satisfaction based pricing. Tujuan utama satisfaction based pricing adalah untuk mengurangi ketidakpastian yang dirasakan pelanggan. Penyedia jasa bisa mengupayakan hal ini melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, garansi jasa atau service guarantee. Garansi jasa eksplisit bisa berperan sebagai jaminan yang sangat positif bagi pelanggan. Yang kedua, benefit driven pricing. Strategi ini didasarkan pada bagaimana jasa digunakan dan bagaimana jasa memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Yang ketiga, flat rate pricing. Salah satu sumber ketidakpuasan bagi pelanggan adalah besarnya biaya aktual yang harus mereka bayar. Relationship pricing. Pada prinsipnya, relationship merupakan upaya menarik, mempertahankan, dan meningkatkan relasi dengan para pelanggan. Strategi ini bermanfaat bagi perusahaan maupun pelanggan. Bagi perusahaan, mempertahankan pelanggan jauh lebih murah dibandingkan meraih pelanggan baru, apalagi merebut pelanggan dari para pesaing. Efficiency pricing. Aspek utama dari strategi ini adalah pemahaman, pengelolaan, dan penekanan biaya. Sebagian atau seluruh penghematan biaya akan diteruskan kepada para pelanggan dalam bertukar harga yang lebih murah. Agar dapat efektif, struktur biaya yang rendah harus sulit ditiru para pesaing, minimal dalam jangka pendek. Selain itu, penghematan biaya yang diteruskan kepada konsumen harus dapat meningkatkan persepsi positif konsumen terhadap nilai produk. Yield management. Yield management merupakan salah satu alat manajemen pendapatan yang banyak dikupas dan diteliti. Pada prinsipnya, yield management merupakan pengendalian permintaan pelanggan untuk meningkatkan probabilitas organisasi. Dalam praktik, yang yield management juga bermanfaat besar bagi perencanaan kapasitas manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam seleksi karyawan dan pelatihan, dan strategi bisnis berkaitan dengan positioning perusahaan jasa di pasar yang
dilayani. Kimes dan Cisi mengemukakan bahwa yield management berkaitan dengan manajemen jasa yang sifatnya tidak tahan lama, perishable, khususnya menyangkut faktor 5C. Faktor tersebut adalah yang pertama, kalender atau kapan pemesanan atau reservasi dilakukan beberapa lama sebelum saat konsumsi jasa. Yang berikut atau yang kedua, clock, kapan jasa ditawarkan. Ketiga, kapasiti sediaan sumber daya jasa. Keempat, cost, harga jasa. Yang kelima, customer demand atau tingkat permintaan konsumen terhadap jasa organisasi. Yang berikut, industri-industri yang secara efektif mempraktikkan yield management biasanya menggunakan differential pricing, yaitu membebankan harga berbeda kepada para pelanggan yang menggunakan jasa yang sama pada waktu yang sama, tergantung karakteristik pelanggan dan permintaan. Secara garis besar, ada dua macam mekanisme yang bisa memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengubah harga sembari mempertahankan goodwill perusahaan. Yang pertama, bauran harga yang tepat. Organisasi jasa harus memastikan bahwa mereka menawarkan bauran harga yang logis sebagai harga yang ditawarkan. Besar kemungkinan strategi differential pricing tidak bakal berjalan efektif. Konsekuensinya seringkali keputusan penetapan harga semata-mata didasarkan pada tekanan persaingan, competitive pricing. Alternatif lain adalah optimal pricing policies, yaitu menentukan sensitivitas harga dan rentang harga yang bisa diterima pelanggan dengan jalan meminta para pelanggan untuk mengidentifikasi tingkat harga yang menurut mereka murah, mahal, terlalu murah untuk bisa memenuhi standar kualitas minimum, dan terlampau mahal untuk mempertimbangkan untuk dibeli. Yang kedua, red fences. Istilah red fences mengacu pada sejumlah kualifikasi yang harus dipenuhi agar mendapatkan diskon. Red fences bisa bersifat fisik maupun non-fisik dan mencerminkan alasan mengapa pelanggan membayar harga berbeda untuk jasa yang sama. Red fences fisik meliputi fitur-fitur tangible seperti tipe kamar atau pemandangan untuk hotel, tipe kursi atau lokasi untuk perusahaan penerbangan, dan lokasi meja untuk restoran. Red fence non-fisik dirancang dengan beberapa tujuan, diantaranya mengalihkan permintaan ke periode permintaan yang lebih sepi, memberikan reward kepada pelanggan reguler, dan memberikan reward kepada pelanggan penting. Baik, sekian dan terima kasih hasil kerja kelompok saya. Kalau ada kekurangan, silakan dikritik. Sekian dan terima kasih.